Makanya saya akhir-akhir ini sibuk keliling ke kiai-kiai, ke pesantren-pesantren untuk menjelaskan bahwa Mas Anies itu bukan radikal. Tapi karena tiap hari di kampanye kan Anies Baswedan radikal. Kalau mau jujur, Anies Baswedan itu liberal. Caimin bela Anies, dia itu nggak radikal. Rekam jejak nyata terlihat. Pilkada Jakarta 2017 jadi saksi. Capres idola kadrun yang didukung HTI, FPI mantan Napiter DKK, Edian. Anies ini kan sebenarnya ya memang betul-betul antitesanya Pak Jokowi. Walaupun Anies maju sebagai calon presiden, saya melihat untuk menang juga sulit. Halo, selamat datang di channel Redaksi Jurnal bersama JJ. Seperti dilansir dari laman CNN Indonesia, Bacawa Pres Muhaimin Iskandar alias Caimin menyebut sosok Anies Baswedan tidak menganut paham Islam radikal. Menurutnya, Anies justru cenderung liberal. Ia berkata sambil berseloroh di acara temu juang aktivis Jogja untuk Amin di Universitas Klub UGM Sleman Rabu 11 Oktober, kalau mau jujur, Anies Baswedan itu liberal. Orang yang akrab disapa Caimin itu mengaku sibuk menyambangi pondok-pondok pesantren untuk mengklarifikasi soal ideologi Anies Baswedan. Ia berulang kali menemui para kiai di berbagai ponpes untuk menerangkan bahwa Anies bukanlah sosok radikal, sebagaimana tudingan yang beredar. Di setiap pertemuan, Caimin menegaskan bahwa pasangannya itu tidak menganut Islam radikal. Caimin ingin meluruskan persepsi yang beredar luas termasuk di media sosial. Caimin berkata, makanya saya akhir-akhir ini sibuk menemui kiai-kiai ke pesantren-pesantren untuk menjelaskan bahwasanya Mas Anies bukan radikal. Caimin yakin saat ini adalah era di mana kebenaran bisa ditentukan oleh persepsi yang ada di medsos. Substansi pada medsos juga telah menjadi parameter pengukur suatu kebaikan. Nah, atas dasar itu Caimin berkeliling menemui kiai untuk meluruskan persepsi yang beredar tentang Anies yang menganut paham Islam radikal. Sebaliknya, Anies justru cenderung liberal. Wah, pinter bener ngelesnya, Ca. Mau pura-pura tutup mata kah, Ca, demi kekuasaan? Siapapun tahu kok jika sosok Anies Baswedan itu kerap diasosiasikan dengan kelompok Islam radikal sejak ikut Pilkada DKI 2017 lalu. Kala itu, Anies mendapat dukungan dari basis massa Kadal Gurun. Siapa sih yang bisa menolak fakta itu? Momen Pilkada Jakarta 2017 lalu juga diwarnai dengan demo besar-besaran oleh massa kadrun yang menamakan diri mereka 212. Mereka menuntut agar Basuki Cahayapurnama alias Ahok dihukum pidana dengan pasal penodaan agama. Saat itu Ahok juga merupakan lawan Anies di Pilkada Jakarta 2017. Anies pun memenangkan Pilkada, sementara Ahok divonis bersalah lalu dihukum penjara. Caimin mau ngomong apapun, mau ngeles kayak apapun tentang si Anies, yang pasti rekam jejak tidak akan pernah bisa hilang. Anies akan selalu dikenang sebagai mantan gubernur yang menang karena didukung oleh kelompok intoleran yang memakai politik identitas dan mengazab-ngazabkan lawan politiknya. Rekam jejak itu abadi, Cak. Mau ngeles pun percuma. Ini kayak rekam jejak Prabowo di zaman Orba, yang mana orang-orang akan terus ungkit penculikan aktivis pro-demokrasi. Akan selalu dikuliti habis-habisan. Nah, kalau mau pemimpin yang benar-benar nggak mau berdekatan dan malah melawan habis-habisan soal radikal, ya tentu saja Ganjar Pranowo sosoknya. Ganjar itu pelindung keutuhan negara. Apakah sosok ini juga gencar menggebuk kelompok radikal? Sudah tentu. Justru Ganjar lah yang berani menentang bahkan melawan paham radikal secara terang-terangan. Mr. White atau Mr. Rambut Putih ini pernah lantang menyuarakan sudah jelas apakah itu yang ditetapkan oleh pemerintah. PKI nggak boleh, HTI nggak boleh, FPI nggak boleh, tidak sesuai silahkan check out. Kata Ganjar dengan begitu tegasnya. Di saat pejabat-pejabat lain memilih bungkam dan sembunyi untuk mencari aman, namun Ganjar berbeda. Dirinya dengan tegas dan secara belak-belakan mengingatkan rakyatnya agar tidak sedikit pun mendekati, bahkan bergabung atau berafiliasi dengan ideologi yang bertentangan pada Pancasila serta Undang-Undang Dasar 45. Rekam jejak terlihat, apakah hanya Ganjar saja yang giat melakukan perlawanan pada kelompok radikal? Fakta mengejutkan terpampang nyata. Ternyata memang benar jika cuma Ganjar yang selama ini konsisten memerangi kelompok radikalisme. Ganjar tidak akan memberikan toleransi kepada ormas yang menganut aliran radikal di Indonesia. Sebab jika hal tersebut dibiarkan, akan menjamur di tengah-tengah kehidupan bermasyarakat.
Jangan biarkan paham radikalisme tumbuh dan menjalar bebas dalam lapisan masyarakat. Sudah seharusnya kita sebagai generasi penerus bangsa memperkokoh pondasi kesatuan dan persatuan sesuai dengan ideologi negara kita, yaitu Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45. Gak usah ngeles, Cak. Kemarin aja ente sowan ke Petamburan ke rumah pentolan radikal gitu kok. Halah, pret. Bagaimana menurut Anda? Itu sudah ada perpresnya tentang dana abadi pesantren. Artinya setelah memperoleh pengakuan melalui undang-undang, maka kemudian ada anggaran yang akan diberikan kepada pesantren. Lagi-lagi Prabowo curi program Jokowi, beri janji jika jadi presiden akan gelontorkan dana abadi pesantren. Loh, program Jokowi sejak 2021 bos, kini amat curi program presiden, menjijikkan. Memang betul yang kata Pak Wapres tadi, dana abadi kita itu sistemnya adalah untuk mengalokasikan uang setiap tahunnya dan dana itu diinvestasi oleh Kementerian Keuangan sehingga tiap tahunnya, makanya namanya abadi gitu. Jadi setiap tahunnya akan berkembang. Maju yang dilakukan oleh pemerintah di mana Kepres sudah diterbitkan dan ada dana abadi untuk pesantren yang harus kita apresiasi kerja-kerja yang baik dari pemerintah terhadap respon positif terhadap tuntutan ataupun aspirasi yang disampaikan oleh masyarakat. Halo, selamat datang di channel Redaksi Jurnal bersama JJ. Kubu bakal calon Presiden Prabowo Subianto sudah tahu dana abadi pesantren amanat undang-undang sudah ditekan pula oleh Presiden Jokowi sejak 2021 dan sudah berjalan juga. Tapi kubu Prabowo sedang mencoba membodohi umat dengan mengatakan kalau Prabowo jadi presiden, pesantren bakal diguyur dana abadi. Padahal jika Prabowo tidak jadi presiden pun itu juga akan tetap terjadi. Seperti diketahui, Gerindra memastikan jika Prabowo terpilih sebagai Presiden 2024 akan memperjuangkan dana abadi untuk pesantren. Janji tersebut disampaikan saat bersilaturahmi dengan alim ulama pengasuh tokoh pondok pesantren se-Madura. Dana abadi pesantren ini merupakan mandat dari Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 tentang pesantren. Sekjen Gerindra Ahmad Muzani menggaransi regulasi ini akan tetap berjalan. Ini menjadi salah satu komitmen prioritas Prabowo atas kepeduliannya terhadap kaum santri dan pondok pesantren di Indonesia. Muzani memastikan jika Prabowo memiliki komitmen untuk terus peduli terhadap kehidupan pesantren dan juga madrasah, terutama tentang peningkatan kesejahteraan para tenaga pengajarnya melalui dana abadi yang diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 tentang pesantren. Nah, ini nih merupakan kebohongan besar Wowo pada para santri dan mengakui program inisiasi Presiden Jokowi. Bisa dibilang Prabowo nyolong program yang diinisiasikan oleh Jokowi. Ia tidak memiliki program yang bagus, yang memiliki kualitas yang baik untuk mensejahterakan masyarakat. Jadinya mau tidak mau harus menggunakan program Jokowi untuk membodohi para santri. Padahal Presiden Jokowi sebelumnya mengalokasikan anggaran sebesar 250 miliar untuk peningkatan kualitas sumber daya manusia di lingkungan pesantren pada 2023. Anggaran itu disiapkan melalui skema dana abadi pesantren yang bersumber dari dana abadi pendidikan. Penyiapan anggaran tersebut dibahas dalam rapat koordinasi yang digelar di Gedung Kementerian Agama Selasa 7 Maret silam dan dihadiri para pimpinan Kementerian Agama dan LPDP Kementerian Keuangan. Sekjen Kemenak Nizar Ali mengapresiasi langkah-langkah percepatan yang dilakukan LPDP untuk merealisasikan dana abadi pesantren. Hal itu seharusnya memang bisa dilakukan mengingat sekarang sudah ada regulasi yang menjadi payung hukum. Jadi bisa dibilang, mau Prabowo jadi presiden atau tidak, dana abadi pesantren ini tetap akan dijalankan. Di tempat yang sama, Dirjen Pendidikan Islam Kemenak Muhammad Ali Ramdhani menjelaskan dana abadi pesantren nantinya akan ditujukan untuk pembiayaan beasiswa gelar atau non-gelar untuk jenjang S1, S2, dan S3, baik dalam ataupun di luar negeri. Jadi terbukti memang kualitas Prabowo ini tidak ubahnya Anies yang cuma bisa nyolong program orang lain, mengklaim program Jokowi untuk menang di Pilpres 2024 nanti.
Bagaimana bisa bilang meneruskan program Jokowi, sedangkan program yang sedang dijalankan saja dia tidak tahu, malah mengklaim mau menjalankan. Begitulah mentalitas kaum pendusta, mengelabui masyarakat pesantren demi cari simpati dan dukungan. Bullshit kalau dia bilang tidak mau cari dukungan. Capres yang tak punya prestasi kerjaannya ya cuma klaim sana-sini, seolah-olah itu program dari dirinya. Kalaupun ditanya prestasinya apa, pasti akan dijawab dengan foto kebersamaan dengan Jokowi. Memang, membuat hoaks dan membodoi rakyat itu sudah jadi pakem politik kubu Wowo. Jadi semakin yakin kan kalau mendukung dia harus bego dulu? Inilah yang menjadi karakter Wowo yang secara jelas perlu diganti dan perlu juga diwaspadai oleh masyarakat, terutama anak muda atau para santri. Sebagai rakyat, kita harus cerdas, jangan mudah dibodohi. Pastikan Anda memilih capres yang paham akan program dan mau melanjutkan program Jokowi, bukan malah mengaku-ngaku apalagi mencuri. Bagaimana menurut Anda?